Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Novina Merakabu dengan NIM 19030300112, kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan semua materi yang telah diberikan Bapak sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, paradigma sosial. Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah. Secara umum, paradigma diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing paradigma atau pendekatan ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal diantaranya. Jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci, yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah paradigma kualitatif. Jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya digunakan paradigma kuantitatif. Dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan objek penelitian yang banyak, maka paradigma kuantitatif yang lebih tepat. Dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khusus untuk satu objek penelitian saja, maka pendekatan naturalis lebih baik digunakan. Hasil pengamatan dari berbagai sudut pandang akan memberi kontribusi yang lebih besar jika peneliti dapat menggabungkan kedua paradigma atau pendekatan tersebut. Penggabungan paradigma tersebut dikenal istilah triangulation. Penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberi nilai tambah atau sinergi tersendiri karena pada hakikatnya kedua paradigma mempunyai keunggulan-keunggulan. Penggabungan kedua pendekatan diharapkan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di kedua paradigma. Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya yaitu bentuk pengorganisasian, peraturan, hierarki kekuasaan, peranan-peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai pranata sosial merupakan fakta yang terpisah dari individu. Yang berikut teori sosiologi kontemporer. Sosiologi kontemporer dalam berasaskan pemikiran empiris objektif pada pertengahan abad ke-20 ditandai oleh orientasi subjektifnya. Orientasi pemikiran sosiologis berkembang terus sebagai bagian reaksi para intelektual, terutama sosiologi modern, postmodern, dan terkini. Namun, isu penting dalam pengembangan sejarah sosiologi kontemporer ini, menurut Profesor Syed Farid Al-Attash, menyatakan bahwa studi sosiologi pada awal perkembangan fokus pada pemikir sosial barat. Pada abad ke-14 yang dikenal sebagai tokoh pemikir sosial dan teori sosial disebut dalam sejarah kontemporer. Sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial mulai mengkristal di awal abad ke-19. Dikenal sosok sosiologi klasik seperti Simmel dan Durkheim yang mengukuhkan fondasi dan paradigma sosiologi sebagai disiplin ilmu sosial baru. Dalam perkembangannya, para pemikir sosial dan pendiri disiplin ilmu sosiologi di Eropa meletakkan fondasi sosiologi
seperti Marx, Weber, dan Durkheim memiliki dampak pada perkembangan sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Konstruksi saintifik awal banyak teori dan model sosiologi ini merupakan turunan dari pekerjaan mereka yang dikembangkan serta diterapkan dari barat ke daerah-daerah di luar dunia Eropa seperti India, Australia, Jepang, Cina, dan kawasan Asia lainnya. Sosiologi disebut sebagai disiplin ilmu-ilmu sosial didasarkan pada pemikiran dan pandangan Thomas Kuhn yang menyatakan bahwa istilah paradigma relevan dengan ilmu sosial dan terutama sosiologi. Yang berikut kontemporer sosiologi. Sosiologi kontemporer sebagai bagian dalam tahapan perkembangan sosiologi berasaskan pemikiran empiris objektif. Pertengahan abad ke-20 ditandai oleh orientasi subjektifnya. Orientasi pemikiran sosiologis berkembang terus sebagai bagian reaksi para intelektual terhadap scientific empiris. Terutama sosiologi modern, kecenderungan sosiologi di dunia terus berkembang dan mengalami perubahan dalam sejarah panjang. Eksistensi dan identitas disiplin ilmu sosiologi mendapat banyak kritik serta mengalami ujian dan tantangan. Dinamika orientasi dan tantangan yang terjadi secara filosofis wujud pada realisme sebagai asas sosiologi dan konstruksionisme sebagai pemikiran pengembangan terhadap sosiologi masa kini dan masa hadapan. Orientasi sosiologi terkait dengan globalisasi dan penguatan sosiologi lokalitas mengarah ke spesialisasi. Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi kebenarannya yang diuji haruslah berdasar penelitian ilmiah. Objek kajian dan pokok kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia bukan hanya sosiologi semata, namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Paradigma sebagai metodologi bagaimana seseorang mengembangkan suatu paradigma dan bagaimana mengetahui paradigma yang digunakan seseorang. Yang berikut teori sosiologis pengantar tradisi klasik. Teori sosiologi klasik merupakan dasar untuk mempelajari mata kuliah kontemporer. Pemikiran dari para tokoh teori sosiologi klasik banyak mempengaruhi, bahkan menjadi dasar berpijak dari munculnya teori-teori dari para tokoh yang kemudian dikategorikan dalam teori sosiologi kontemporer. Pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep para tokoh sosiologi klasik dapat dikatakan sampai kapanpun akan terus menjadi payung munculnya teori-teori baru di kemudian hari. Teori sosiologi klasik juga mengandung konsep-konsep yang sangat berguna dalam rangka membangun wawasan dan memudahkan dalam menginterpretasi terhadap kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Teori-teori ini pada masa klasik ini menitik beratkan perumusan nilai dari sisi produksi dan bukan pada situasi saat terjadi pertukaran barang atau jasa. Teori ini sering disebut dengan teori nilai intrinsik karena menganggap nilai suatu barang adalah intrinsik atau dapat diukur dengan ukuran yang objektif. Menurut Karl Marx, kita melihat kemudian bahwa apa yang menentukan besarnya nilai suatu objek adalah jumlah tenaga kerja yang diperlukan secara sosial atau waktu tenaga kerja yang diperlukan secara sosial untuk produksinya. Yang berikut perkenalan pada klasik teori tes. Teori tes klasik adalah teori psikometri yang membolehkan kita untuk melakukan prediksi tentang hasil dari suatu ujian atau tes melalui kemampuan orang yang melakukan tes dan tingkat kesulitan soal yang dikerjakan. Yang berikut memahami teori sosiologi. Teori sosiologi dan teori ilmu sosial
lainnya yang diposting di sini didedifikasikan untuk menjadi rujukan online pembelajar ilmu sosial. Penjelasan daftar teori sosiologi ini meliputi definisi, gagasan inti, dan tokoh utamanya, serta sumber bila mengutip untuk menghindari plagiasi. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Perlu digarisbawahi bahwa stratifikasi bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi bisa diibaratkan organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial akan kacau, masyarakat mengalami disorganisasi. Teori konflik awal dalam sosiologi. Spencer menekankan beberapa hubungan mendasar antara kekuasaan, ketidaksetaraan, ancaman, dan konflik. Bagi Spencer, ketika masyarakat tumbuh dan menjadi lebih kompleks, mereka mengalami tekanan seleksi untuk peningkatan regulasi dan kontrol yang lebih besar, lebih populasi yang berdiferensiasi. Yang berikut, teori kritis dan otoriter populisme. Seperti kajian kontemporer lainnya, populisme hadir sebagai sebuah konsep yang dapat diisi oleh berbagai ide. Kajian mengenai populisme sudah lebih dulu dan banyak dibahas, yang berawal dari pergerakan petani di Rusia dan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, dilanjutkan kemunculan populisme di Amerika Latin pada pertengahan abad ke-20. Hingga saat ini, populisme bangkit di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Beragam kondisi sosial ekonomi mewarnai kehidupan masyarakat, namun dalam kecenderungannya, dalam perkembangannya, demokrasi saat ini memasuki tahap representasi politik yang tinggi. Pemilihan umum dianggap sebagai sarana partisipasi politik. Pemilihan umum atau demokrasi prosedural ini adalah pengejawantahan dari pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, populisme dapat diartikan sebagai ekspresi protes warga masyarakat terhadap sejumlah kegagalan demokrasi representatif yang cenderung elitis dan pro-establishment, dan melupakan masyarakat umum yang menjadi tujuan awal dari demokrasi. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.